Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas secara tuntas tentang salah satu bagian dari isim ma'rifat yang jumlahnya ada 6, yakni pembahasan tentang isim dhamir. Berikut pembagian dan contoh-contohnya. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang bagian dari isim ma'rifat yang lain, yakni isim alam. Adapun takrif atau pengertian atau definisi dari isim alam adalah al-alamu ismun wudi'a li ta'yini syahsin au makanin au syai'in bidatih. Kami ulangi, al-alamu ismun wudi'a li ta'yini syahsin au makanin au syai'in bidatih. Adapun isim alam adalah isim yang diletakkan atau dibuat untuk menyebutkan nama seseorang atau individu, atau untuk menyebutkan nama suatu tempat, atau pula untuk menyebutkan zat atau sesuatu yang terwujud. Kami ulangi, adapun isim alam adalah isim yang diletakkan atau dibuat untuk menyebutkan nama seseorang, nama tempat, atau nama zat atau sesuatu yang tampak. Contoh, Muhammadun yang berarti nama seseorang Muhammad. Aisyatu adalah nama seseorang, dalam hal ini seorang perempuan, yakni Aisyah. Al-Makkatu adalah nama suatu tempat yang berada di wilayah atau negara Timur Tengah dan lain sebagainya. Berikutnya adalah macam-macam isim alam. Adapun isim alam terbagi
menjadi dua macam. Yang pertama adalah alam sahsi atau sahsun, dan yang kedua adalah alam jinsi atau alam jinsun. Adapun alam sahsi adalah ma wudi'ah li syai'in bi ainihi la yatanawalu ghairahu. Alam sahsi adalah alam atau isim alam yang menunjukkan sebuah nama untuk sesuatu yang tertentu secara khusus dan tidak mencakup yang lain. Seperti contoh, jika seseorang menyebutkan nama Zaid, maka yang dituju adalah satu orang Zaid dan tidak mencakup orang lain. Muhammadun, Aisyatun. Begitu juga ketika seseorang menyebutkan nama Makkah, berarti yang dimaksud adalah nama suatu tempat atau suatu negara yang ada di wilayah Timur Tengah. Yang kedua adalah alam jinsi. Adapun alam jinsi adalah ma wudi'a li jinsin minal ajnasi. Ma wudi'a li jinsin minal ajnasi. Alam jinsi adalah isim alam yang menunjukkan sebuah nama untuk suatu jenis atau kelompok tertentu. Seperti contoh, Usama digunakan untuk jenis singa, sehingga ketika ada orang menyebutkan Usama, maka yang dimaksud adalah jenis singa. Su'alah digunakan untuk nama jenis serigala. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, selain dua macam pembagian isim alam yang telah dijelaskan di atas, isim alam juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama alam isim, yang kedua alam kunyah, dan yang ketiga adalah alam laqab. Adapun alam isim adalah
setiap kalimat isim yang digunakan untuk nama orang, tempat, atau benda sebagaimana yang telah dicontohkan di atas, seperti Muhammadun, Muhammadun, Zaidun, Zaidun, Makkata, Makkata, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah alam kunyah. Adapun alam kunyah adalah isim alam yang digunakan sebagai kata-kata biasan atau alias, dan umumnya alam kunyah diawali dengan kalimat abun, umun, atau ibnun. Seperti contoh Abu Bakrin, Abu Bakrin, Abu Dzarrin, Abu Dzarrin, Ummu Kulsum, Ummu Kulsum, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Ibnu Sina, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga, pembagian dari isim alam adalah alam laqab. Adapun alam laqab adalah isim alam yang digunakan sebagai gelar, seperti As-Siddiq, As-Siddiq, Al-Haruq, Al-Haruq, dan lain sebagainya. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, perlu kita perhatikan sebagai catatan. Yang pertama, kalimat isim alam kalau ditinjau dari segi susunannya ialah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada alam yang mufrad, artinya isim alam yang hanya terdiri dari satu suku kata, seperti contoh Muhammadun, Zaidun, Aisyatu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah alam murakkab, seperti Abdullah, Abdullah, Abdul Muttalib, di mana di dalam contoh Abdullah dan Abdul Muttalib adalah isim alam yang terdiri dari dua suku kata, yakni Abdullahi, Abdul Muttalib. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah jika isim dan laqab, artinya alam isim dan alam laqab terkumpul dalam satu kalimat, maka alam isim didahulukan daripada alam laqab.
Seperti contoh Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Umar adalah alam isim, sedangkan Al-Faruq adalah alam laqab. Kalau sampai terjadi demikian, maka alam isim harus didahulukan daripada alam laqab. Sedangkan jika alam kunyah dan alam isim berkumpul menjadi satu, maka alam kunyah boleh di depan dan boleh di belakang. Kami ulangi, jika alam kunyah dan isim berkumpul menjadi satu, maka alam kunyah boleh di depan dan boleh di belakang. Seperti contoh Abul Qasim Muhammadun. Abul Qasim alam kunyah, Muhammadun alam isim. Kalimat tersebut boleh dibalik Muhammadun Abul Qasim, Muhammadun Abul Qasim, atau Abul Qasim Muhammadun. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah jika alam kunyah dan alam laqab berkumpul menjadi satu, maka alam kunyah boleh di depan dan boleh di belakang. Kami ulangi, jika alam kunyah dan alam laqab berkumpul menjadi satu, maka alam kunyah boleh di depan dan boleh di belakang. Seperti contoh Abul Qasim Rasulullah. Abul Qasim adalah kunyah, Rasulullah adalah laqab. Boleh dibalik, Rasulullah Abul Qasim. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, demikian tadi pembahasan kita tentang salah satu bagian dari isim ma'rifat yang 6, yakni pembahasan tentang isim alam. Berikut pembagian dan contoh-contohnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.